Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah anak-anakku, alhamdulillah pada pagi hari ini kita akan belajar bersama pada materi pelajaran fikih kelas 7, yaitu tentang sholat jamak. Materi kita yang pertama pengertian sholat jamak, yang kedua landasan atau hukum sholat jamak, yang ketiga macam-macam sholat jamak, yang keempat tata cara pelaksanaan sholat jamak. Sholat jamak. Sholat jamak adalah dua sholat yang dikumpulkan dan dikerjakan dalam satu waktu. Hukumnya adalah mubah atau jaiz, boleh apabila sedang dalam keadaan perjalanan atau safar. Ulama membagi sholat jamak ke dalam dua macam waktu, yaitu yang pertama jamak takdim, yaitu sholat jamak yang dikerjakan pada waktu sholat yang pertama. Yang kedua jamak takhir, yaitu sholat jamak yang dikerjakan pada waktu sholat yang kedua. Sholat yang boleh dijamak antara lain, yang pertama sholat duhur dan asar, yang kedua maghrib dan isya. Selain dari itu maka tidak boleh dijamak. Misalnya asar tidak boleh dijamak dengan maghrib, karena di antara kedua waktu sholat itu terdapat waktu yang haram atau dilarang. Begitu pula isya tidak boleh dijamak dengan waktu subuh, dan juga subuh tidak boleh dijamak dengan sholat duhur, karena di antara kedua waktu sholat itu terdapat waktu yang haram atau dilarang. Sholat jamak takdim. Jamak takdim yaitu sholat jamak yang dikerjakan pada waktu sholat yang pertama. Jamak takdim meliputi: satu, mengumpulkan sholat duhur dan asar, maka dua sholat itu dikerjakan pada waktu zuhur. Yang kedua, mengumpulkan sholat maghrib dan isya, maka dua sholat itu dikerjakan pada waktu maghrib. Cara melaksanakan sholat jamak takdim yaitu dengan mengerjakan sholat sesuai urutan waktu pelaksanaannya, sehingga sholat duhur harus lebih dulu dikerjakan daripada asar, dan sholat maghrib juga harus lebih dahulu dikerjakan daripada sholat isya. Sholat jamak takhir. Jamak takhir yaitu sholat jamak yang dikerjakan pada waktu sholat yang kedua. Jamak takhir meliputi: yang pertama, mengumpulkan sholat duhur dan asar, maka dua sholat itu dikerjakan pada waktu asar. Yang kedua, mengumpulkan sholat maghrib dan isya, maka dua sholat itu dikerjakan pada waktu isya. Cara melaksanakan sholat jamak takhir yaitu dengan mengerjakan sholat sesuai urutan waktu pelaksanaannya, sehingga sholat duhur harus lebih dulu dikerjakan daripada asar, dan sholat maghrib juga harus lebih dulu dikerjakan daripada sholat isya. Dalil atau dasar sholat jamak dari Ibnu Umar, ia berkata, apabila Rasulullah SAW bergegas atau tergesa-gesa dalam perjalanan, maka beliau menjamak sholat maghrib dan isya. Hadis riwayat Muslim. Dari Anas bin Malik, dia berkata, apabila Rasulullah SAW bepergian sebelum matahari tergelincir atau belum masuk waktu zuhur,
Maka beliau mengakhirkan sholat duhur dikerjakan pada waktu asar. Setelah itu beliau berhenti untuk menjamak kedua sholat tersebut. Apabila beliau berangkat sesudah matahari tergelincir, sudah masuk waktu zuhur, maka beliau mengerjakan sholat zuhur terlebih dahulu sesudah itu berangkat. Hadis riwayat Bukhari, Muslim, Abu Dawud, dan Nasai. Dari Anas dia berkata, apabila Rasulullah SAW bergegas untuk bepergian jauh, maka beliau mengakhirkan pelaksanaan sholat zuhur sampai memasuki awal waktu sholat asar. Sesudah itu beliau akan menjamak kedua sholat tersebut. Beliau juga mengakhirkan pelaksanaan sholat maghrib sampai mega merah di langit sudah hilang untuk menjamaknya dengan sholat isya. Hadis riwayat Muslim. Dari Mu'adz bahwa Nabi SAW pada perang Tabuk, apabila beliau berangkat sebelum tergelincir matahari, maka beliau mengakhirkan zuhur hingga beliau jamak pada waktu asar. Beliau sholat untuk keduanya di waktu asar. Dan apabila beliau berangkat sesudah matahari tergelincir, maka beliau mengerjakan sholat zuhur dan asar sekaligus, kemudian beliau berjalan untuk bepergian. Apabila beliau berangkat sebelum maghrib, beliau mengakhirkan maghrib hingga beliau menjamaknya sholat maghrib dan isya. Dan apabila beliau berangkat sesudah waktu maghrib, beliau menyegerakan sholat isya dan beliau sholat jamak isya bersamaan pada waktu maghrib. Hadis riwayat Ahmad, Abu Dawud, Tirmidzi, sanad hasan. Menyempurnakan bilangan rakaat. Dari Salim bin Abdullah, dari ayahnya yaitu Abdullah bin Umar, dia berkata, sesungguhnya Rasulullah SAW telah mengerjakan sholat seperti sholatnya musafir atau dalam perjalanan ketika beliau berada di Mina dan di tempat yang lainnya, yaitu sebanyak 2 rakaat. Demikian pula dengan Abu Bakar, Umar, dan Utsman pada masa awal pemerintahannya. Tetapi setelah itu Utsman bin Affan mengerjakan sholat sebanyak 4 rakaat meski beliau dalam keadaan bepergian. Hadis riwayat Bukhari, Muslim, Abu Dawud, dan Nasai. Penjelasannya, pada saat menjamak kita boleh mengqashar atau meringkas sholat fardu itu menjadi 2 rakaat kecuali sholat maghrib. Tetapi apabila kita memiliki banyak waktu dan tidak terlalu tergesa-gesa dalam perjalanan, maka sebaiknya menjamak sholat dengan mengerjakan tunai sebagaimana jumlah rakaat yang difardukannya itu 4 rakaat. Tata cara pelaksanaan sholat jamak. Secara ringkasnya, tata cara sholat jamak dan qashar adalah sebagai berikut. Yang pertama, berniat untuk melaksanakan sholat jamak dengan cara diqashar atau diringkas menjadi 2 rakaat atau dikerjakan secara sempurna jumlah rakaatnya. Jika punya banyak waktu selama istirahat dalam perjalanan, sebaiknya sholat jamak ini dilakukan dengan sempurna jumlah rakaatnya, jangan diqashar. 2. Sholat qashar hanya untuk zuhur, asar, dan isya, yaitu sholat yang jumlah rakaatnya 4. Sedangkan sholat maghrib tidak boleh diqashar menjadi 2 rakaat. Yang ketiga, tata cara dan gerakan sholat sama seperti ritual ibadah sholat fardu lazimnya. Namun ulama berpendapat disunahkan setelah selesai salam dan bermaksud untuk mengerjakan sholat selanjutnya, maka hendaknya diawali dengan iqamah. Yang keempat, jangan menyela waktu antara 2 sholat jamak itu dengan mengerjakan sholat sunnah apabila kita mengqashar sholat fardu, dan jangan pula menyelanya dengan wirid yang panjang apabila kita mengqashar sholat. Yang kelima, berturut-turut, jangan mengerjakan asar mendahului zuhur atau tidak boleh isya mendahului maghrib, melainkan sesuai urutan waktunya. Lebih berusaha lagi anak-anak, pasti kalian akan bisa menjada wajada. Demikian materi pembelajaran fikih kelas 7, yaitu tentang sholat jamak
Pak Rozi akhiri, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.